Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Saya maunya itu bukan luar biasa, tapi luar biasa. Dicoba ya? Ya. Bukan yang luar biasa, tapi harus luar biasa, gitu ya. Oke, coba dulu. Selamat siang, anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini yang cewek-cewek pada semangat semua ini. Untuk yang laki-laki harus lebih semangat. Oke, sebelum kita mengawali pada pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa diterima dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Dapat akhir. Nah, Bapak mau tanya, tadi ketika mau berangkat makan semua kan ya? Belum. Tapi pernah makan kan? Pernah. Nah, kalian itu biasanya kalau makan lebih pakai sendok atau pakai tangan? Tergantung lauknya loh Pak. Kalau nasi padang kita pakai tangan. Oke, tapi pernah nggak pakai makannya pakai kuah pakai sendok kan ya berarti? Iya. Pernah nggak? Kalian gimana? Harus dong. Pernah nggak kalian ketika makan nih habis nih, tiba-tiba kalian pegang sendok ini, lihat sendoknya itu? Pernah nggak? Oh, pernah. Pernah. Apa yang terjadi? Ada di sendok. Oh, ada bayangannya ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi di sini? Mantul. Terus? Itu bentuknya apa sih sendoknya? Ya benar oval. Bentuknya kan begini toh. Nah, cekung. Kalau di dalamnya kan cekung. Nah, kalau di belakangnya cembung. Nah, di sendok itu kan terlihat ketika kita lihat itu kan terlihat bayangannya ya. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari kenapa bayangan itu di sendok itu kan ada yang terbalik, tapi ketika didekatkan itu tiba-tiba menjadi tegak. Nah, kita akan bahas mengenai itu pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung melalui 3 sinar istimewa tersebut. Kemudian dari bayangan tersebut kita akan menentukan sifat bayangannya. Nah, maya atau tegak, nyata atau terbalik, dan diperbesar atau diperkecil berdasarkan posisi benda terhadap cermin cekung. Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, tidak ada ya. Ini yang Bapak maksud seperti ini. Nah, pernah nggak seperti ini? Kalau balik belum pernah sih Bapak. Tapi pernah kan melakukan kayak ini? Pernah. Pernah. Ini kan kalau yang cermin cekung. Nah, ini yang cermin cembung. Yang kiri itu cekung, yang kanan cembung. Tetapi untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan bayangan di cermin cekung. Oke, di sini di kelas ini ada penggaris tidak? Ada. Bukan penggaris yang kecil. Penggaris yang kayu. Tidak ada. Tidak. Oke, Bapak akan menjadi 2 kelompok, yang kiri dan yang kanan. Untuk yang depan silakan bisa mengisi tempatnya di depan ya. Menjadi 2 saja. Untuk ini saya bakal ngambil di sumber terpercaya. Jadi setelah ini Bapak akan membagikan praktikumnya, tapi dikarenakan praktikumnya terbatas ya, atau alatnya terbatas, jadi nanti bergantian alatnya. Jadi jangan rebutan, cukup waktunya gantian satu persatu. Baik, Bapak. Oke, bentar, ini kelompok yang satu mana? Oke, ini. Oke, diisi terlebih dahulu di bagian yang depan.
Pak, boleh maju saya, Pak? Boleh, silakan. Nah, jadi di situ di LKPD-nya ada nama peserta didik atau nama kalian, kemudian ada kelompok tanggal. Itu diisi terlebih dahulu. Nanti ketika Bapak menilai biar enak, tidak ada kesalahan ketika menilai. Ya, sini. Sudah selesai? Sudah? Oke. Yang selanjutnya, yang membawa sendoknya tadi alatnya itu, silakan gini dipegang tangan kanan dulu. Pegang, oke. Dilihat. Satu gantinya. Oh, Gantian ini. iya Bapak ya Pak. Ya ini, Terlihat tak bayangannya? lihat. Oke, coba didekatkan sampai 1 cm atau 2 cm di depan hidung. Apa ya? Nah, terjadi perbedaan kan ya ketika dekat sama jauh. Nah, silakan hasilnya ini dicatat di kelompoknya. Oke, silakan. Gantian ya. Oke, bentar, induksinya dulu. Oke, pegang dulu sendoknya di tangan kanan atau tangan kiri bebas. Taruh depan. Jangan jauh-jauh, agak dekatnya kayak gini. Kelihatan nggak bayangannya? Iya kelihatan. Nah, oke, itu bayangannya apa dan apa? Silakan dicatat kemudian dekatkan sekitar 1 cm sampai 2 cm di depan hidung. Kelihatan nggak? Enggak. Itu makanya mungkin karena faktor double ya kadang-kadang bisa ini diganti sama temannya. Oh ya, lebih dulu. Nah, kelihatan oke. Silakan. Oh kelihatan Bapak. Oh, kelihatan. Iya. Nah, jadi di situ ada berdasarkan pengamatannya tadi ketika memegang sendok jauh sama dekat. Nah, rumuskan apa ya pertanyaan yang kalian muncul di pikiran kalian. Kenapa sih kok bisa gitu? Oh, Nah, ada. itu untuk panduannya itu sudah ada di situ. Itu tadi kenapa pas jauh itu bayangannya kenapa, pas dekat itu apa bayangannya gitu. Sudah? Sudah selesai? Oke, kurang 10 detik. Sudah kan? Sudah Nah, Pak. oke, setelah ini kita akan masuk ke materinya kenapa hal itu bisa terjadi. Kita akan bahas mengenai pembentukan atau bagian-bagian pada jarum cekung, pembentukannya dan sifatnya. Dikarenakan di kelas ini tidak ada penggaris ya, jadi Bapak akan menggunakan media elektronik untuk menggambarkan bayangannya. Nah, jadi ini pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, ketika digambarkan, anggap aja yang cekung tadi sendoknya ya, yang sini. Nah, ini anggapannya bagian sendok depan sendok tadi. Nah, di belakangnya itu, yang cembungnya itu bagian belakang. Nah, perlu diketahui bahwa ini itu sebagai titik pusat dan O ke F itu fokusnya, titik fokusnya. Kemudian F sampai R atau U ke R itu jari-jari ke lengkungan cermin. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Tak beri keterangan ya. Jadi sini itu fokus. Kemudian sini jari-jari lengkungan terminal. Nah. Kemudian biar enak memudahkan nanti ya. Di sini tuh O sampai F itu dikasih ruang benda 1. Diingat-ingat. O sampai F itu atau O ke fokus itu ruang 1. Kemudian R sampai F itu ruang benda 2 dan R ke belakang itu ruang benda 3. Kemudian yang ada di belakang cermin itu ruang keempat. Sampai sini paham? Oke. Tapi perlu diketahui bahwa aturan pemakaian untuk penomoran ruang cermin cekung itu ada beberapa. Yang pertama,
Ruben dan Rubai itu menggunakan nomor ruang yang sama. Ruang Ruben itu ruang benda, dan Rubai itu ruang bayangan. Jadi menggunakan nomor yang sama. Nah, tadi kan Bapak menggunakan angka Romawi. Nah, seterusnya juga Romawi 1 sampai 4 itu Romawi. Kalau pakai 1, 2, dan 3 sampai 4 itu harus konstan. Seterusnya sampai situ harus konstan ya. Kemudian sigma Ruben atau jumlah Ruben dan Rubai itu sama dengan 5. Jadi nanti ruang bayangan ketika dijumlahkan dan ruang bendanya itu harus sama dengan 5. Kemudian bayangan yang terbentuk dari perpotongan sinar-sinar pantul. Nah, ini sebentar lagi akan dijelaskan mengenai sinar-sinar pantulnya. Kemudian bayangan yang ada di depan cermin itu nyata terbalik dan di belakangnya itu maya tegak. Ingat, kalau di belakang cermin itu Luna Maya tegak. Nah, kalau di belakang cermin itu bayangannya nanti Luna Maya tegak. Oke, diingat-ingat ya. Nama Luna Maya itu. Kemudian nomor bayangannya jika lebih kecil dari nomor benda, bayangannya akan diperkecil. Kemudian nomor bayangan jika lebih besar, itu bayangannya diperbesar. Sampai sini diingat-ingat ya. Iya, Bapak. Oke. Di situ ada panduan mengenai cara menuliskan sinar-sinar istimewa. Silakan dibaca terlebih dahulu. Udah ketemu? Udah. Cuma satu tabel itu panduan menggambar sinar-sinar istimewa. Nah, sudah dilihat? Itu kan ada 3. Nah, silakan dari situ digambar di belakangnya. Itu ada beberapa tabel, 3, 1 gambar sinar istimewa pertama, kedua, dan ketiga. Silakan digambar di situ. Ini Bapak beri waktu 20 detik cukup? 2 menit. Berapa? 30 Bapak. Oh, terlalu lama. 5 menit. Oke, 5 menit. ST aja ya lagi didiamkan dingin. Nggak enak. Apalagi ini terlalu lama. Panas. Oke. Apanya yang panas Mas Rido? Apanya yang panas? Oh, tempat duduknya. Tak kira ST-nya jadi panas. Gambarnya yang bagus ya. Bapak tidak menerima gambar salah-salah. Baik Bapak. Bagus nanti kayak gitu, Bapak. Bagus ini. Abang ini berapa? Absen berapa? Absen 2. Oh, 2. Oke, biar Bapak tandai ya. Ya, emang Bapak. Sudah selesai? Belum Bapak. Tampak sedikit saja. Itu per kotak atau per tabel cukup 1 sinar saja ya. Baik Bapak. Nomor 1 tabel, nomor 2 tabel, nomor 3 Ya. 1 saja. Sudah selesai? Belum. Belum, kayaknya belum 5 menit, Bapak. Ini kurangi 1 menit. Sebentar, Bapak. Ada kesulitan.
cuma dikasih arah bayangan sinarnya. Ya boleh di sini dikasih arah nanti kita ini kan baca di belakang dikasih biar nggak kelihatan seperti lensa. Sudah. Sebelum dikasih arah ini ya. Iya, sudah, Bapak. Siapa yang suruh buka HP? Siapa bawa HP? Bunyi sendiri. HP-nya dikumpulkan di depan ya. Yang tahu bawa HP. Iya, Ya, 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 ya. Ya. Nanti ketika ujian tidak boleh menggunakan HP ya. Saya mengadakan pertemuan pertama toleransi. Sudah selesai? Belum, lagi. Satu lagi. Cukup 1 menit. Belum. Gimana? Sudah selesai? Kurang satu, Bapak. Dari tadi kurang 1. Ah, yang kurang satu ini kurang satu. Iya, Bapak. Ini Bapak hitung sampai 10. Nah, sudah selesai. Bapak, sabar, Bapak. 1, 2, 3, Bapak, guru kemana, Bapak? Sebentar, Bapak. 4, 5, 6. Apa? Gimana? Ada kesulitan? Ini Bapak, ini Bapak. Ada. 3. Sinar melalui titik pusat berhubungan R. Gambarnya Ke sini, ke sini. Bebas atau ke atas atau ke bawah, nanti dilihat posisi bendanya. Kalau bendanya ada di sini, tinggal di sini. Nah, kalau bendanya di sini atau di sini, tinggal sesuaikan bendanya. Berarti sekarang, Sekarang ke sini dah. terus kalau dipantulkan berarti ke sini lagi? Iya. Itu kan dipantulkan kembali melalui titik yang sama. Jadi cuma cukup 1 garis. Baik. Kamu lagi sama bukunya. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, biar tidak ada yang salah atau keliru ketika menggambar sinar-sinar istimewa, dikarenakan ini istimewa ya, kita bahas bareng-bareng. Dikarenakan nanti biar pembentukan bayangan tidak salah, kita cocokkan bareng-bareng. Untuk yang pertama tadi kan sinar datang sejajar sumber utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Gimana? Gambarnya sama semua nggak? Sama. Ada yang beda? Iya, Sama. Sama nih dong. Nah, untuk yang kedua, tadi kan sinar datang sudah melalui titik fokus, kan dipantulkan lagi ya. Berarti gini. Sama? Sama. Jangan lupa dikasih arahnya ya. Ini ketika sinar datang dan sinar pantulnya sama. Kemudian jangan lupa di belakang cerminnya itu dikasih arsir. Biar menandakan kalau itu cermin, bukan lensa. Bapak Rido. Kenapa? Kemudian yang ketiga, tadi kan sinar melalui titik pusat kelengkungan. Nah, lewat sini kan. Nah, sinar datang, kemudian dipantulkan. Sama enggak? Sama. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. dari atas. Nanti untuk sinar datangnya dan sinar pantulnya nanti melihat posisi bendanya ada di mana. Oh, benar berarti ya. Oke. Nah, kemudian nih selanjutnya silakan ada tugas buat kalian. Dikarenakan yang kelompok 1 ini jumlahnya paling banyak ya. Nah, Nanti menggambarkan 2. Jadi anak itu menggambarkan pembentukan bayangan sesuai dengan di slide berikutnya atau di halaman berikutnya. Nah, di situ ada tabel kosong di bawah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dikarenakan cuma 2 kelompok, kelompok 2 dengan kelompok 3 yang di sini ya digabung jadi 1 dikerjakan kelompok 1. Yang di benda di ruang 3 dikerjakan kelompok 2.
Ya. Benda di ruang 3 dikerjakan kelompok 2 untuk Ini bertiga nanti kita berdua jadi ya Bapak. gimana? Kenapa nggak satu-satu nanti satunya kerjakan bareng? Oke, sarannya bagus. Jadi untuk gini lah, yang ruang benda di ruang 3 dikerjakan kelompok 1, benda di titik R dikerjakan kelompok 2, dan yang 3 nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Oke, butuh waktu berapa menit? Tadi sudah paham betul sinar istimewa ini. 3 menit. 3 menit, oke. 3 menit dimulai dari sekarang. Iya. Sebenarnya ini akan Bapak gambar di papan tulis ya. Iya Iya. Bapak. Yang tulis ya Bapak. Kecil. Saya mau maju. Oh. Ini maju semua tadi. Oke, kita bahas yang pertama dulu tadi. Benda di ruang 1. Di ruang 3, Pak. Di ruang 3 ya. Mohon maaf. Oke. Lebih baik kelompoknya aja yang maju ya. Nanti mungkin nanti ada salahnya atau keliru Bapak benarkan. Monggo kelompok 1 perwakilan. Perwakilan yang di benda di ruang 3. Ini Oh, tadi yang di ruang ini. Benda di ruang 3. ini ya. Ya. Mungkin itu angka romawinya bisa dikecilkan. Fokusnya ini ya. Ya. Nah. Pengaris dong, pengaris. Ini kan pokok ada gambarnya. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk keseluruhan sudah benar. Hasilnya sudah benar. Cuma ada yang perlu diperhatikan. Ketika menggambar sinar itu diawali dengan di atas ini loh, di atas benarnya. Nah, sinar pertama kan sinar datang melalui sumber utama, Iya. dipantulkan lalu titik fokus. Sinar pertamanya benar. Cuma yang kedua ini terlalu ke atas. Jadi harus di atas ini biar sama kan? Iya, iya, iya. Nah. Nah, ketemunya nanti di sini. Biar lebih memudahkan kan, biasanya itu ketika mata pelajarannya bawa buku kotak-kotak, biar nggak perlu menggaris. Jadi enak. Satu kotak, dua kotak biar enak. Ini untuk yang benda di ruang 3. Nah, jadi berapa hasilnya ketika Ruben ditambah Rubai? 5. 5, ya benar. Jadi kan tadi Rubennya, ruang bendanya itu kan 3. Rubainya 2. 2. Nah, nanti ketika ditambahkan itu hasilnya 5. Ini sudah benar. Nah, kemudian siapa yang bisa menyebutkan sifat bayangannya ketika di depan cermin? Tadi Bapak sudah menyinggung ketika di depan cermin. Kelompok yang satunya bisa apa sifat bayangannya? Tadi ketika Ruben lebih besar daripada Rubai, itu sifat bayangannya apa? Kemudian Ruben jika lebih kecil daripada Rubai, itu apa sifat bayangannya? Tadi sudah kok. Diperkecil. Diperkecil. Terus nyata apa Maya? Maya. Serius? Nyata berbalik berbalik. Diingat-ingat. Di depan cermin ya? Di depan cermin itu sifat bayangannya Nyata. nyata, Terbalik. benar, pintar Mas Vino, terbalik, dan kenapa Pak diperkecil? Karena kan ada yang bendanya di ruang 3, terus bayangannya di ruang 2.
Lebih kecil. Ya, benar sekali. Itu ini diperkecil ini ketika ruang bayangannya lebih kecil daripada ruang benda. Sampai sini paham? Biar tidak salah lagi. Kemudian ketika di belakang, Di belakang Maya. Maya. kenapa kok Maya? Iya di belakang. Di belakang Ya, Tara. Jadi tadi sifatnya apa? Yang tegak tadi apa? Bapak menyebutkan nama artis. Biar enak. Ya. Maya, pasti itu Maya badannya tegak. Iya juga. Nah, pasti diperbesar karena ruang bayangannya pasti 4. Iya. Ruang bayangannya 4 ya. Iya. Diperbesar. Nah, sampai sini ini perlu dicatat buat kalian semua. Kemudian lanjut ke kelompok selanjutnya. Pakai kertas Pak. Bisa kok. Ini Pak. Kelas ini ya tidak ada fasilitas ya. Oke, kelompok selanjutnya silakan maju ke depan menggambarkan hasilnya tadi. Oke Pak. Perwakilan Iya. tidak apa menggambarkan hasilnya tadi, meskipun salah, benar, Tadi silakan. yang awal kita. Oh, yang awal tadi. Yang Oh, berarti sekarang kalian menggambarkan yang kelompok yang Nah, masuk. Nah, tadi kan berarti kan tadi kelompok yang ini tidak mengerti yang kelompoknya ini saya kerjakan, tapi sudah ngerti. Berarti nggak mendengarkan kata-kata. Bapaknya yang Silakan. Kamu silakan maju ke depan. Caranya kalau kalian sudah paham ketika nilai istimewa tadi bisa mengerjakan ketika bendanya berada dimanapun. Berarti kelompoknya Mas Rido benar-benar paham ketika nilai istimewa. Silakan kelompok selanjutnya. Jadi kan? nggak mau bicara. Berdua boleh loh, Pak. Boleh. Yang empat boleh. Tak boleh. Semua maju. Yuk silakan. Udah. Boleh ya, Bapak. Apa ini Bang? Jawabannya. Oh iya. Fokus. Kelompoknya Mas Rido tadi bendanya di mana? Di R. Mana di R? Nah, Terus. Oh iya. gambar dulu bendanya. Bendanya digambar dulu. Nah, mantap. Oke. Pakai sinar istimewa yang pertama. Sinar datang lalu sumber utama dipantulkan. Fokus. Harus lurus. Ya Allah. Ah, boleh lah. Oke, yang kedua, Pakai garis. Nggak usah deh. yang kedua sinar datang. Dari bendanya deh. Nah, ke sini kan? Iya. Lewat sini Pak. Saya mau bawa. Dipantulkan deh. Dipantulkan melalui Ya, sengaja. Oh iya. Iya. nah, benar. Bayangan. Bayangan. Bayangan.
Oke, tepuk tangan untuk temennya yang sama kamu. Gimana? Apa sama? Gambarnya seperti kelompoknya Mas Rido? Bayangannya tempatnya beda. Bayangannya tempatnya beda. Mungkin karena garisnya kurang bagus. Mas Rido bayangannya ada, bendanya ada di mana? Bendanya benda Tepat berada di R. R, ya. Terus bayangannya tepat di R juga, tapi Oke, tepat dari di R. Silakan Mas Rido menggunakan. Nice. Udah sih dong. Dihapus semua, tak apa-apa biar rapi. ya. Abu. Jangan ngejauh ya. Sakit tadi. Ini yang tuh. Iya. Ingat-ingat ketika menggambar sinar datang. Jangan ditawakan. Ini sudah berani maju itu. Penggarisnya kuat ya, Pak. Tapi berani. Laki-laki harus berani. Berani berkorban. Ya nanti di tempat di TLB. Enggak, tadi cuma di kecil ya. Mantap. Tepuk tangan ini Mas Rido. Nah, apa tadi? Kenapa kok bisa beda antara kelompoknya Elisa sama kelompoknya Mas Rido ketika menggambar yang pertama dan yang kedua tadi? Kurang lurus, kemudian jadi ketika menggambar sinar datang dari sinar pantulnya itu harus benar-benar lurus karena itu nanti akan mempengaruhi posisi bendanya. Kemudian ketika benda berada tepat di jari-jari kelingkungannya itu nanti bayangannya tetap di situ tapi terbalik. Kan sinar datang melalui sumbu utama dipantulkan titik fokus dan sinar yang kedua itu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sumbu utama. Nah bendanya tepat berada di bawahnya, di bawah orangnya ini. Nah untuk bayangannya terbalik sama besar. Sama besar. Sampai sini ada yang dibingungkan? Sudah. Sudah. Kita lanjut ya terakhir. Ketika benda berada di ruang satu. Jadi kan katanya mau dikerjakan bareng-bareng ya? Ya. Berarti bapak yang kerja. Bareng-bareng itu bukan berarti bapak yang kerja, tapi hasilnya dari kalian juga. Belum, Bapak. Besok bapak belikan penggaris kayu itu ya. Kapan, Bapak. Pak? Kapan, Pak? Kapan-kapan. Iya gak sih, Pak? Berarti bukan biasa, Bapak. Agak mirip Pak. Agak mirip. Iya, Bapak mirip. Pilih kemana? Ke atas. Ya sudah apa-apa dah. Tadi katanya di sebelah. Yang depan belum digaris soalnya. Loh, justru Itu makin dulu. Iya. Yang penting kalian paham kan? Oke, yang pertama tadi bendanya di mana? Di ruang Di ruang satu. Di ruang satu. Oke, kalau benda tidak apa-apa. Yang penting ini ujungnya ini. Nah, sinar yang pertama apa? Sejajar Sejajar dengan sebut nama. Sinar datang di dalam sumbu utama dipantulkan titik Terus fokus. 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 Sabar.
Baik, Bapak. Nah, yang kedua, Sinar dipantulkan ke titik fokus. Ke titik fokus. Sejajar dipantulkan sejajar dengan sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan, itu bisa apa enggak? Nah, dikarenakan bendanya di depan titik fokus ya, itu tidak bisa dipakai. Karena kan tidak mungkin kan? Karena ketika kita menggambar sinar datangnya itu harus lewat di atas bendanya. Jadi ketika di sini tidak mungkin kan? Di sini mana bendanya? Iya. Kan tidak melewati benda. Iya. Jadi pakai sinar yang satunya. Yang ketiga. Yang ketiga, apa yang ketiga? Sinar melalui titik pusat kelengkungan. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, dipantulkan kembali. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum ketemu. Iya. Bayangannya ada di mana? Nah, kita tarik garis bantu. Kita pakai garis bantu seperti ini. Potong. Nah, bayangan itu kan harus berada di perpotongan antara sinar pantul. Nah, jadi kan ketemu di sini kan? Iya. Ada di ruang berapa? 4. Di ruang 4. Nah, jadi kesimpulannya ketika berada di ruangan 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Nah, untuk sifat bayangannya Maya tegak diperbesar. Nah, kenapa Pak diperbesar? Karena ruangannya di 1, maka ruangannya di 4. Oke, udah pinter ya sampai sini ya. Dari sini mau nyoba di mana lagi ruang berdanya? Atau sudah cukup sampai sini? Cukup, beneran sudah paham. Nanti ketika Bapak kasih PR harus benar ya jawabannya ya. Iya. Oke, sampai sini. Silakan untuk yang selanjutnya. Nah, di situ ada tabel. Nah, pembuktian tadi, Bapak butuh data jawaban kalian untuk penilaian kalian. Jadi di situ ada tabel ketika posisi benda berada di ruang 3, itu letak bayangannya ada di mana, sifatnya apa, dan bayangannya apa, diperbesar atau diperkecil. Untuk cara bayangannya itu dikosongin dulu aja, nggak apa-apa. Di strip. Nah, kemudian ketika bendanya di titik R, letaknya di mana, kemudian nyata, tegak atau diperbesar. Kemudian yang di ruang 1 dan seterusnya. Untuk yang jarak bayangannya di strip tak apa-apa. Sudah selesai? Ini lanjut ke pertanyaan. Belum, ditabel dulu yang dikerjakan. Sudah, Bapak. Sudah selesai? Sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang di bawahnya. Tadi diingat-ingat posisi benda di kelompoknya Mas Rido berada di mana? Di R. Di R. Untuk kelompoknya Elisa, bendanya di mana tadi? 3. Di ruang 3. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Nah, untuk kelompok di R dibaca ya, di mana letak bayangan terbentuk, apakah di depan atau belakang terbit, di dalam hati tadi dibacanya. Saya boleh kerjakan. Sambil dilihat gambarnya tadi, biar ingat. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Oh, kelamaan ya? 3 menit. Oke.
Ada kesulitan? Kurang 1 menit. Dikit lagi Bapak, nomor 5. Tiga puluh detik. Sudah Pak? Apa ini? Sudah. Sudah Bapak. Lambangnya Elisa sudah. Sudah. Oke, sudah selesai untuk kelompoknya Mas Pedro dan kelompoknya Elisa. Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok berapa Pak? Semuanya perwakilan satu-satu. Nanti yang tadi sudah maju tidak boleh maju lagi. Aku maju sendiri. Satu-satu saja. Oh, 1 orang. Satu orang perwakilan. Hai, tunggu saya. Ayo, dia. Dari kelompoknya Mas Pedro satu perwakilan, dari kelompoknya Elisa satu perwakilan. Ayo, maju. Situ. Oh, pas di mana? Yang lain, kelompok lain ketika dari kelompok yang satunya memberikan jawabannya, silakan didengarkan. Kalau ada yang menurut kalian dibutuhkan atau penting, silakan dicatat. Baik, Nah, Bapak. silakan dibacakan untuk Syaira. Hasilnya apa tadi ketika benda berada di titik R? Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil bendanya ada di titik R. Letak bayangannya kan di titik R, terus nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian, Dan untuk yang di ruang 3, bayangannya itu nyata, terbalik, diperkecil. Dan di ruang 4, bayangannya maya, tegak, diperbesar. oke, betul. Untuk kelompoknya Galuh, silakan dibacakan hasilnya ketika benda di ruang berapa? Sama. Di ruang 3, silakan dibacakan. Yang di ruang 3 tadi letak bayangannya ada di ruang 2. Kemudian nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, untuk semuanya dari sini paham? Paham. Oke, silakan bisa duduk. Terima kasih untuk yang sudah beranikan diri maju. Belum selesai. Belum. Enggak, maksudnya belum selesai. Materinya, kalau majunya sudah selesai. Oke, Bapak akan memberikan CC, cerdas cermat singkat. Ingat-ingat tadi Ruben ditambah Rubai berapa? Oke, Bapak ngasih tebak-tebakan harus jawab cepat. Ya, Langsung jawab. kasih aja. Ketika benda di ruang 2. 3. Oke, ketika benda di titik R. Titik R. Oke, ketika benda di 4. Satu. Emang ada benda di 4? Bapak yang masih bertanya. Kasih pertanyaan belum tentu benar ya. Jadi diingat-ingat, di 4 itu bayangan biasanya, bukan benda. Nggak mungkin kan bendanya ada di dalam sana. Oke, benda di ruang 1. 4. Bayangan di 4. Satu. 1.
Nih, ketika benda di ruang 1 kan bayangannya di ruang 4. Ya. Maya atau nyata? Maya. Ketika di ruang 2 kan bayangannya di ruang 3. Tegak atau terbalik? Terbalik. Oke, pinter-pinter semua sampai sini. Tepuk tangan. Oke. Itu penilaian terakhir. Silakan disentang. Itu ada refleksi diri bagi kalian. Ini disepakati kelompok kalian ya, jangan jawaban kalian pribadi, dibaca bareng-bareng. Bapak bacakan ya. Pertanyaan refleksi yang pertama, saya memahami 3 konsep sinar istimewa cermin cekung. Ada sangat paham, cukup paham, dan belum paham. Silakan disentang salah satu, jangan semua. Oke, yang kedua, saya mampu melukis atau menggambar pembentukan bayangan dengan benar. Dicentang. Sudah? Sudah. Nah, oke, yang ketiga, saya dapat menentukan sifat bayangan berdasarkan posisi benda. Sudah? Sudah. Oke. Yang keempat, saya memahami mengapa bayangan di sendok bisa berubah sifatnya. Sudah? Sudah. Nah, yang terakhir, saya aktif berdiskusi dan berkontribusi dalam kelompok. Sudah? Sudah. Nah, oke. Dari sini, dari awal tadi sampai sekarang, adakah yang membuat kalian bingung? Tidak ada. Yakin? Oke, berarti kalian sudah paham materi hari ini. Untuk materi hari ini cukup sampai sini. Bapak ingatkan lagi tadi ketika melukiskan bayangan atau bendanya itu jangan lupa harus tetap tepat berada di atas bendanya. Ketika sinar datang melalui sumber utama dipantulkan titik fokus, sama ketika benda sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sumber utama itu harus sama dan harus lurus. Kemudian yang di depan cermin jangan lupa itu jaraknya harus sama ketika O ke F dan juga F ke R. R itu sama dengan 2 kali F. Jadi nanti ketika F nya dikali 2 itu harusnya sama dengan R. Jadi tidak bisa ketika O ke F itu 1,5 tiba-tiba F ke R 5 cm gitu. Itu tidak bisa, nanti akan mempengaruhi hasil bayangannya. Kemudian diingat-ingat lagi sifat-sifat bayangannya. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Bapak mau main lagi apa enggak ya? Ada PR, Pak? Sebenarnya ada, cuma berhubung materinya sudah habis sampai sini dan kalian sudah paham, minggu depan langsung ujian. Dipersiapkan kalian. Tadi toleransi untuk pertemuan kali ini tidak boleh tidak apa membawa HP untuk kedepannya. Silakan untuk HP diamankan dan kalau perlu dititipkan ke Bapak Ibu. Oke. Dikarenakan tadi ada yang tidak hadir ya, Bapak itu biasanya mengabsennya bukan di awal. Karena kalau di awal itu mungkin ada yang telat ataupun dispensasi. Dikarenakan nanti Bapak masih toleransi, yang penting hadir dengan keterangan. Jadi Bapak mengabsennya di akhir. Mungkin nanti pas pelajaran dan pulang, cuma absen di awal tapi tidak mengikuti pelajaran. Itu sama saja membohongi Bapak ya. Jadi absennya di akhir ketika jamnya Bapak. Oke, yang pertama Senjatu Ridho hadir. Ridho Hadir. fokus. Sudah jawab. Galuh, Devina, Hadir. Nabila, Hadir. Elisa. Hadir. Ada yang belum Bapak panggil? Saya. Syaira, Hadir. Yuna. Hadir. Oke, jadi yang tidak hadir siapa hari ini? Dimas. Dimas. Ombar. Mbak. Gambar Bapak. Kami Pak. Sama Aini sakit dulu. Ini Oke. itu yang temannya yang sakit, jangan lupa dijenguk dan juga diperhatikan ya. Siapa tahu nanti kalian juga sakit, kalian juga butuh bantuannya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila tadi ada kesalahan ketika mengajar dan keceplosan, Bapak mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.